Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang Ibu cintai, pada kali ini kita akan belajar di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Bersama Ibu Wafasri Astria dari SD Negeri Kanggraksan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dalam program pembelajaran virtual Gugus 3, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sing paling oke. Baik anak-anakku, pada masa ini kita masih dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. Maka dari itu, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kepada kalian agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, dengan bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu 1 dengan memakai masker, 2 dengan mencuci tangan memakai sabun, yang ketiga menjaga jarak aman, yang keempat menjaga pola makan sehat, yang kelima mengurangi mobilitas, yang keenam menghindari kerumunan. Nah, itulah yang harus kalian terapkan dalam keseharian kalian. Sebelum kita memasuki materi, marilah anak-anakku kita melakukan doa sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing di dalam hati mulai. Selesai. Baik anak-anak, kalian tahu apa tujuan belajar kita pada hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1, kalian nanti harus mampu memahami kondisi dan karakteristik alam yang berbeda dengan tepat. Yang kedua, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, mengetahui jenis apresiasi seni. Nah, yang terakhir, mampu melakukan wawancara mengenai merawat tanaman dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kalian siapkan dulu alat tulis kalian untuk nanti pada saat pembelajaran berlangsung, kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Baik, silahkan kalian lihat ke layar monitor kalian. Di situ Ibu menampilkan sebuah gambar. Gambar apa anak-anak? Ya, dataran tinggi itu adalah gambar permukaan bumi yang ada di wilayah kita ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengertian dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya anak-anak. Nah, tahukah kalian bahwa kondisi dan karakteristik alam yang berbeda itu bisa mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di daerah-daerah dataran tinggi, dataran rendah, pantai ya. Dan Ibu juga akan membahas tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna tersebut. Nah, yang pertama, gambar apa anak-anak? Ya, betul. Itu adalah sebuah tanaman sayuran yang bernama brokoli ya. Nah, tanaman brokoli ini merupakan tanaman yang sangat mudah tumbuh pada lahan perkebunan dengan intensitas sinar matahari yang baik. Brokoli kaya akan nutrisi dan lebih mudah
tumbuh dengan baik pada tanah yang subur. Nah, sekarang coba kalian sebutkan tanaman sayuran lain yang dapat ditanam di wilayah dataran tinggi. Apa saja anak-anak? Ya, pintar. Yang pertama itu kol. Apalagi? Sawi. Ya. Terus wortel. Terus apalagi? Ya, adas. Nah, itu adalah contoh-contoh tanaman sayuran yang dapat ditanam di wilayah dataran tinggi. Nah, sekarang coba sebutkan buah-buahan yang bisa ditanam di dataran tinggi. Apa saja anak-anakku? Ya, pintar. Satu yaitu stroberi. Ya, selain itu ada apel, pepaya, dan salak. Iya. Nah, semua buah-buahan tersebut itu bisa ditanam di dataran rendah juga ya anak-anak. Tetapi walaupun itu merupakan tanaman yang bagusnya di dataran tinggi, di dataran rendah pun bisa, tapi produksinya tidak akan semaksimal seperti ditanam di dataran tinggi. Nah, selain tadi tanaman sayuran, buah-buahan, kalian juga pernah menemukan atau pernah piknik ke dataran tinggi yang ada perkebunan-perkebunan. Contohnya apa anak-anak? Iya, perkebunan teh, yaitu berada di puncak di Bogor ya. Terus ada perkebunan kentang, ada perkebunan kopi, dan perkebunan coklat. Nah, semuanya itu kita bisa menanam di dataran rendah pula. Tetapi tadi udah Ibu sebutkan, produksinya tidak akan maksimal seperti ditanam di dataran tinggi. Baik anak-anakku, kita lanjut ke jenis tanaman dataran rendah. Coba siapa yang tahu jenis-jenis tanaman yang ditanam di dataran rendah? Iya, pintar. Salah satu tanaman itu adalah jagung. Terus padi, ya. Itu adalah jenis tanaman yang ditanam di dataran rendah. Nah, sekarang kalian coba sebutkan contoh lain tanaman yang bisa ditanam di daerah dataran rendah. Apa saja anak-anak? Iya, bayam, kangkung, terus mentimun, terus tomat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh tanaman yang ditanam di dataran rendah. Nah, sekarang kita beralih ke jenis tanaman yang ada di dataran, yang ada di pantai. Contohnya apa anak-anak? Iya, kelapa dan bakau ya. Nah, dengan kata lain, tumbuhan atau tanaman itu bisa disebut dengan flora, ya pintar. Sedangkan hewan bisa disebut dengan fauna, ya sama saja, hewan, fauna, flora, tumbuhan. Nah, di setiap daerah memiliki berbagai flora dan fauna yang khas yang hanya dapat berada di suatu wilayah tertentu ya anak-anak. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi tentang persebaran flora dan fauna itu, sehingga flora dan fauna itu berbagai jenis dan karakteristiknya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor iklim atau klimatik. Nah, apa saja yang berada di dalam faktor iklim ini? Yaitu satu, sinar matahari. Ya, seperti tadi brokoli itu harus ada sinar matahari yang lebih ya. Nah, yang kedua, curah hujan. Karena ada salah satu tanaman yang tidak
tumbuh dengan baik karena curah hujan yang tinggi atau curah hujan yang kurang. Nah, itu bisa menyebabkan jenis tanaman berbeda-beda. Terus yang ketiga adalah angin. Yang keempat, kelembaban udara. Dan yang terakhir adalah suhu. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor tanah atau edafik. Ya, yang pertama itu adalah kandungan air tanahnya yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu kandungan udara tanah. Yang ketiga mineral organik. Yang keempat tingkat kegemburan tanah. Nah, itulah faktor-faktor yang terdapat pada tanah atau edafik. Nah, yang terakhir adalah tekstur tanah. Nah, baik anak-anakku, selain dari tadi, faktor yang ketiga adalah faktor topografi atau fisiografi. Nah, faktor ini meliputi ketinggian dan kemiringan suatu wilayah. Nah, hal tersebut, makin tinggi kenaikan suatu tempat, maka penurunan suhu juga akan terjadi di tempat tersebut. Nah, yang terakhir adalah faktor biotik, yang berada di dalamnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia merupakan komponen biotik yang perannya sangat sentral dari beberapa keberadaan flora dan fauna. Nah, manusia juga dapat mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan, ya anak-anakku. Baik, kita bahas satu tentang faktor biotik hewan. Nah, berperannya sebagai apa hewan ini? Nah, hewan berperan dalam penyebaran tumbuhan flora atau flora. Nah, seperti serangga, apalagi anak-anak? Iya, burung. Nah, itu bisa membantu dalam proses penyerbukan. Iya, pintar. Nah, selain itu, hewan apa lagi? Tupai. Terus kelelawar. Ya, itu juga bisa membantu dalam proses penyebaran biji tumbuhan. Nah, inilah gambar-gambarnya burung, tupai, dan kelelawar. Sekarang yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan adalah untuk menyuburkan tanah. Nah, tanah yang subur menunjang perkembangan tumbuh-tumbuhan dan mempengaruhi kehidupan faunanya. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa semua makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain, ya anak-anak. Nah, tumbuhan memerlukan manusia untuk membuat makanannya. Manusia pun juga membutuhkan tumbuhan untuk berbagai keperluan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan sebagai bahan makanan dan tempat tinggal. Dan sebaliknya, tumbuhan juga membutuhkan hewan untuk membantu ketersediaan makanan tumbuhan yang berasal dari kotoran hewan. Nah, itulah tentang tadi jenis-jenis dan karakteristik tanaman yang berbeda-beda. Nah, sekarang tugas kalian adalah amati kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitar wilayah kalian masing-masing. Dari iklimnya bagaimana, lapisan tanahnya seperti apa, serta bentuk muka bumi yang ada di sekitar wilayah kalian masing-masing. Terus yang terakhir, jenis tumbuhannya yang bisa tumbuh yang terdapat di daerah sekitar wilayah kalian. Nah, itu pun nanti kalian tulis. Nah, catat di hasil pengamatan kalian di buku tulis kalian masing-masing. Ya, baik anak-anak. Nah, tadi kalian telah belajar tentang karakteristik tumbuhan atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi karakteristik itu atau penyebaran flora dan fauna. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar. Coba amati gambarnya. Ya, ini adalah merupakan hasil karya apa anak-anak? Iya, kolase. Ya, kalian pasti sudah tahu semua karena
pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kolase ya. Nah, itu adalah gambar kupu-kupu yang terbuat dari tumbuhan, biji-bijian ya, bagian dari tumbuhan. Nah, terus yang kedua ada gambar ikan, itu dari daun. Daun pun merupakan bagian dari tumbuhan. Nah, hasil karya seni yang kedua adalah yang terbuat atau bahannya dari hewan. Nah, contohnya kerajinan dari tulang hewan ya. Nah, disebut bisa digunakan untuk membuat senjata miniatur senjata ya. Iya. Nah, yang kedua itu adalah kolase kulit telur. Yaitu terbuat dari kulit telur. Nah, ini adalah merupakan hasil-hasil karya dari kalian semuanya. Dari tadi, dari tumbuhan, hewan. Nah, hasil karya ini biasanya dinilai atau tidak sama ibu dan bapak guru? Iya, pasti dinilai. Nah, karena setiap hasil karya itu harus ada nilainya. Nah, nilai hasil karya ini disebut apa ya anak-anak? Iya, ini kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu hasil karya seni itu disebut dengan apresiasi seni ya. Nah, nanti seseorang akan menilai suatu karya seni baik dengan cara melihat, menikmati, mendengar, menilai, menghayati, menjiwai maupun membandingkan karya satu dengan yang lainnya. Nah, apresiasi seni ini ada berapa jenisnya anak-anak? Ya, pintar, ada dua. Yang pertama adalah apresiasi aktif, yang kedua adalah apresiasi pasif. Nah, apresiasi pasif itu apa ya anak-anak? Ya, apresiasi pasif yaitu umumnya dilakukan oleh orang yang masih awam terhadap seni, tetapi memiliki minat yang baik terhadap suatu karya seni. Sedangkan apresiasi aktif adalah apresiasi yang muncul setelah menilai suatu karya seni. Nah, itu adalah merupakan dua jenis apresiasi seni. Nah, sekarang kalau ibu dan bapak guru di sekolah menilai hasil karya kalian itu asal menilai saja atau bagaimana? Nah, tidak ya. Tentunya semuanya itu sudah ditentukan dengan aspek-aspek ukuran penilaian seni tersebut. Aspeknya apa saja, Bu? Ya, aspeknya yang pertama itu kita menilai itu dilihat dari ide atau gagasannya, terus penguasaan tekniknya, terus penguasaan bahan-bahannya, kegunaannya, terus aspek wujudnya, terus dari gaya atau coraknya, dan yang terakhir adalah aspek kreativitasnya. Nah, itu yang membuat nilai-nilai kalian itu berbeda-beda, walaupun gambarnya itu hampir mirip-mirip dan sama ya anak-anakku. Baik, nah tadi kalian membuat sebuah karya kolase itu, tentunya kalian pasti bertanya-tanya. Sebelum melakukan atau membuat hasil karya tersebut, kalian pasti bertanya-tanya pada yang ahli atau sama ibu dan bapak gurunya. Nah, kegiatan tanya jawab yang kalian lakukan itu disebut apa ya anak-anak? Ya, betul. Itu adalah disebutnya dengan wawancara. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Nah, apakah kalian melakukan wawancara itu langsung secara lisan dan bahasa yang tidak resmi atau tidak baik atau bagaimana? Nah, semua itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan wawancara ya anak-anakku. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Nah, kita harus membuat janji dan minta kesediaannya dulu untuk yang mau diwawancarai. Nah, terus
kita juga harus menunjukkan kesan yang baik, berpakaian yang sopan, berbicara pun harus sopan dan santun, terus menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai. Nah, pertanyaannya yang seperti apa? Nah, pertanyaannya itu yang mengandung 5W dan 1H. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama, what, apa? Terus yang kedua, why, kenapa? Yang ketiga, where, di mana? Yang keempat, when, kapan? Yang terakhir adalah who, siapa. Nah, 1H-nya apa ya anak-anak? Iya, pintar. How, bagaimana. Baik, itulah anak-anakku yang harus kalian perhatikan sebelum kalian melakukan wawancara. Nah, pada saat kita sedang melakukan wawancara, apakah kita ada unsur-unsur yang harus diperhatikan? Tentu saja ada, karena dari awal sampai akhir kita melakukan wawancara itu ada aspek-aspeknya yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, ketika sedang melakukan wawancara, kita harus memperkenalkan diri dulu sebelum wawancara, biar kita bisa perkenalan dulu ya. Nah, yang kedua, kita harus menyampaikan tujuan wawancaranya. Yang ketiga, memulai wawancara dengan pertanyaan ringan. Nah, yang keempat, mencairkan suasana ya dengan menghubungkan persoalan-persoalan yang sedang terjadi atau yang menjadi topik wawancara. Yang kelima yaitu menyebutkan nama narasumbernya dengan jelas. Nah, yang keenam, membawa buku catatan atau alat tulis dan alat perekam. Terus hindari memotong ucapan atau meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Atau kita pun memberikan pertanyaan yang berbelit-belit atau pertanyaan yang menyudutkan narasumber, ya itu tidak baik dalam melakukan wawancara. Nah, itu anak-anakku poin-poin yang harus kita perhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Nah, yang terakhir, kita harus juga menghormati dan mampu mengambil kesimpulan dari wawancara tersebut. Oke, yang ketiga, kita setelah melakukan wawancara itu harus juga memperhatikan poin-poinnya. Yang pertama adalah memohon diri. Nah, yang kedua mengucapkan terima kasih. Nah, yang ketiga sampaikan permohonan maaf jika selama berlangsungnya wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Nah, itulah anak-anakku yang harus kalian perhatikan saat wawancara. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah video. Kalian simak videonya. Ini adalah salah satu contoh dari video seorang siswa yang sedang melakukan wawancara dengan seorang ibu tentang merawat tanaman. Baik anak-anak, silahkan disimak videonya. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Sandi. Saya hari ini ingin melakukan wawancara tentang merawat tanaman yang ada di rumah. Hai Ibu, senang mengerti Ya.
ini kalau kita kebun. Oh, ini Kak. Iya. Nah, untuk tanaman. Cacing membantu menggemburkan tanah. Nih, tanah menjadi gembur nih kalau ada cacing. Sudah mengisap-isap tanah. Saat menyerap makanan dari dalam tanah. Dengan bumbu. Itu Sandi. Oh iya Bu. Apakah ada cara lain Bu untuk merawat tanaman? Cara lain tidak ada. Siram. Ini nih yang kuning-kuning begini nih harus disiram nih. Biar kali. Cara merawat tanaman diberi pupuk secara berkala. Terima kasih Bu. Cara merawat tanaman. Sama-sama Sandi. Demikian wawancara dari saya dan ibu saya tentang cara merawat tanaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, anak-anakku, tadi kalian telah melihat sebuah tayangan video. Nah, nanti coba kalian buat wawancara di rumah dengan teman atau anggota keluarga kalian mengenai cara merawat tanaman dengan baik dengan menerapkan poin-poin yang sudah kita pelajari tadi bersama-sama. Baiklah, anak-anakku, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami kondisi dan karakteristik alam yang berbeda serta perbedaan jenis tanaman yang dapat tumbuh pada dataran rendah, dataran tinggi, dan di pantai. 2. Siswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Yang ketiga, siswa memahami jenis apresiasi karya seni dan ukuran penilaian karya seni. Nah, itulah kesimpulan. Yang terakhir adalah siswa mampu melakukan wawancara dengan menerapkan poin-poin yang dapat dilakukan sebelum melakukan wawancara, sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara mengenai merawat tanaman dengan baik. Nah, anak-anakku, rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan marilah kita jaga flora dan fauna yang ada di wilayah negeri ini. Semoga kita bisa untuk melestarikannya. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian semuanya. Ibu pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.